apa namanya, karakter yang kemudian seolah-olah ingin menyelamatkan, tanda kutip, minimal mengurangi hukuman dari total sangkaan hukuman mati dari Ex-Kabareskrim Komjen Pol Ito Sumardi mengatakan tradisi tersebut dinilai positif. Ia pun bercerita mengenai tradisi itu selama 35 tahun di kepolisian. Istilah kakak asuh dan adik asuh di tubuh kepolisian menjadi sorotan belakangan ini. Sebab, ada dugaan kakak asuh mempengaruhi kasus pembunuhan Brigadir J lewat adik asuhnya yang jadi tersangka. Ex-Kadif Propam Ferdi Sambo. Istilah kakak asuh itu pun menjadi buruk karena kasus yang menyeret Ferdi Sambo dan sejumlah polisi lainnya. Ito Sumardi mengungkapkan tradisi kepolisian itu bisa menimbulkan sisi buruk serta timbulnya loyalitas. Terkadang tradisi kakak dan adik asuh ini bisa menyisihkan potensi anggota polisi lain yang lebih bagus. Jadi istilah kakak asuh dan adik asuh itu lazim di semua lembaga pendidikan. Tidak hanya di Polri. Biasanya atas basis daerah, satu satuan pendidikan dan lain-lain. Dalam tubuh kepolisian, Ito mengungkapkan kakak asuh ini sudah melihat potensi calon adik atau adik asuhnya sejak awal pendidikan. Jadi misalnya kalau kakak asuh ini sudah menjabat di Polri, tentunya dan ia akan melihat bagaimana adik asuhnya ketika bertugas di Polri. Istilah kakak asuh adik ini bagus karena ada proses pengembangan karir dan budaya saling dukung. Jadi positifnya, dia akan berupaya memberikan pembinaan karir dan pengembangan karir pada bersangkutan. Meskipun di sini ada pendekatan nepotisme ya, tapi nepotismenya dalam arti positif. Namun, hal tersebut bisa timbul loyalitas dan utang budi. Kemudian barangkali yang bersangkutan menyisihkan potensi lain yang bukan adik asuhnya. Lantas, ia menyebutkan soal istilah kakak asuh tidak lazim di publik. Mungkin istilah kakak asuh tidak lazim di publik. Kita akui, di Polri sistemnya ada tapi ada yang salah. Makanya, di Polri ada merit system. Juga kata dia sistem asesmen untuk meminimalisasi hal itu. Tapi betul ada indikasi dalam pengawasan kepemimpinan perlu diperbaiki. Dengan imbas kasus Sambo, diperkirakan adanya sistematis untuk reformasi Polri. Jadi, untuk yang dikhawatirkan tentang kasus Sambo dan kakak asuh punya pengaruh ya wajar saja. Ito Sumardi mengatakan kasus Ferdi Sambo menjadi rumit karena adanya rekayasa. Ia menuturkan kasus Sambo yang menyeret adanya dugaan kakak asuh ini bermula dari rekayasa. Apalagi, ada dugaan adanya ulur-ulur waktu terkait penanganan kasus Ferdi Sambo. Dalam justice system ada 3 hal. Pertama, jadi waktu penahanan bersangkutan yang ditentukan UU itu tidak bisa diperlambat. Semua tergantung JPU dan kasus ini lengkap, otomatis akan dilimpahkan. Untuk obstruction of justice muncul belakangan. Mabes Polri pun angkat bicara mengenai dugaan keterlibatan kakak asuh Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengaku belum mendapatkan informasi soal dugaan orang yang disebut sebagai kakak asuh Ferdi Sambo. Adapun istilah kakak asuh diduga merujuk pada anggota Polri, itu baik yang sudah pensiun atau masih aktif menjadi petinggi di Korps Bayangkara tersebut. Dugaan kakak asuh itu pertama kali dilontarkan Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran yang juga bekas penasihat Kapolri, Muradi. Muradi menjelaskan bahwa kasus kematian Brigadir J dapat melibatkan pelaku langsung dan orang yang tidak terlibat langsung tapi ikut di dalamnya. Bisa jadi kakak asuh itu adalah yang ketiga. Kakak asuh ini adalah yang tidak terlibat langsung, tapi kemudian ikut merancang, ikut mendorong. Muradi tak menyebutkan dengan gamblang sosok kakak asuh Ferdi Sambo tersebut. Namun, tak menutup kemungkinan sosok tersebut berperan besar dalam karir Ferdi Sambo di kepolisian. Kakak asuh itu disebut Muradi. Kemungkinan sosok orang yang memuluskan karir Ferdi Sambo sebagai jenderal. Sekalipun sudah pensiun, seorang biasanya orang yang punya kedudukan dan dihormati, masih kerap dimintai pendapat oleh para juniornya. Oleh karena itu, peluang keterlibatan kakak asuh dalam kasus yang menjerat Ferdi Sambo tetap ada. Untuk FS ini saya menyebutnya masih dekat dan tanda kutip dikendalikan oleh kakak asuh yang sudah pensiun tadi. Seperti diketahui,
Brigadir J tewas akibat ditembak di rumah Ferdi Sambo. Duren 3, Jakarta. Tanggal 8 Juli tahun 2022, Polri telah menetapkan Ferdi Sambo dan 4 tersangka lain dalam pembunuhan berencana Brigadir J. Selain Sambo, tersangka lainnya adalah Baradae atau Richard Eliezer, Bribka RR atau Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Mereka berlima dijerat pasal pembunuhan berencana yakni pasal 340 junto pasal 338 junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP.